Oke, hello guys. Ketemu lagi sama saya Kurnia Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Nah, kali ini di video kali ini saya mau coba sedikit sharing ya. Biasanya para trader-trader pemula yang baru masuk biasanya kan suka banyak tanya pertanyaan-pertanyaan ini itu ya. Saya coba share FAQ atau Frequently Asked Question yang banyak ditanyakan. Saya udah coba ke teman-teman yang ada di grup kelas nih ya. Kira-kira pertanyaan yang biasa ditanyain sama trader pemula tuh apa aja sih gitu. Saya akan coba bacain, ada lumayan banyak nih pertanyaannya. Mungkin videonya bakal coba lebih lama ya. Tapi kalau mau didengerin aja pertanyaan-pertanyaannya mungkin siapa tahu bisa relevan buat teman-teman. Oke? Langsung aja kita mulai ya. Oke, yang pertama, gimana caranya agar bisa percaya ataupun pede analisa kita sendiri? Nah, biasanya trader-trader yang pertama yang baru belajar gitu ya atau yang sudah belajar agak lama tapi belum lama banget bisa analisa tapi kok masih loss, kok masih kok masih loss tapi kok kalau cuman nggak maksimal atau segala macam, gimana cara biar pede gitu. Oke, yang pertama selain belajar teknik analisis yang benar dulu, kedua banyak main trading demo kalau menurut saya ya. Nah, trading demo ini sebenarnya untuk melihat gimana caranya suatu analisa kita atau suatu teknik yang kita pakai itu benar atau enggak. Tapi ada tapinya. Trading demo ini nggak bisa membantu kalian dalam menolong psikologis atau membentuk psikologis kalian. Jadi demo ini buat eh, praktek ya, praktek kita, misalkan kita ada teori apa gitu, teori Elliott Wave misalkan, teori Fibonacci atau segala macam, pakai akun demo itu bisa langsung bisa langsung dipraktekkan. Jadi ibaratnya kayak setelah baca teori, ya itu prakteknya itu demo. Nanti di real world atau di dunia nyata nanti beda lagi. Jadi demo itu untuk mengasah skill kita. Makin lama makin banyak dipakai skillnya, makin bisa makin pede kita kan. Lama-lama kita makin ada intuisi ya kayak gitu. Jadi memang sering-sering lah berlatih gitu. Di demo nggak apa-apa, kalau mau di real world ya hati-hati sama uangnya gitu. Oke, ada lagi. Kapan harus open dan close posisi? Lalu gimana nentuin take profit dan stop loss-nya? Oke. Kapan harus open dan close posisi? Gimana nentuin TP dan SL? Ini ya open posisi saat ada sinyal atau open posisi saat ada setup yang bagus. Lalu close posisi ya saat sudah profit atau saat terbukti kita salah dan kita stop loss. Ini gimana nentuin take profit dan stop loss? Oke. Sebenarnya simpelnya sih gini aja kalau saya ya. Stop loss adalah saat kita buka posisi gitu ya. Misalkan saya beli Misalkan saya beli Bitcoin di harganya sekarang Bitcoin berapa sih? Hampir 50.000 ya. Saya beli Bitcoin di 47.000 dolar gitu. Ini terbukti salah kalau Bitcoin harganya ke bawah 46.000 dolar. Ini ceritanya aja ya. Ya udah stop loss saya di situ gitu aja, sedikit di bawah itu. Jadi di bawah 46.000 dolar itu terbukti analisa saya salah. Ya udah kita stop loss misalkan di 45.700 kayak gitu. Lalu nanti dihitung kalau saya loss, kena stop loss itu lossnya berapa. Nah itu money management di situ gitu. Take profit ya nanti dihitung-hitung misalkan bisa di resistennya atau misalkan bisa dipakai Fibonacci, Elliott Wave atau segala macam, intinya saat analisanya itu udah selesai gitu. Analisa pergerakan harga kira-kira selesai di situ. Mungkin dikurangin dikit atau ditambahin dikit kalau yang short karena bisa jadi nggak akurat gitu. Jadi biar kena gitu. Oke. Terus sama pertanyaan berikutnya, gimana caranya menentukan titik entry yang tepat karena masih sering merasa spekulasi. Ini yang mau saya tekankan ya. Kita di dunia trading, di dunia investasi finansial lah, saham, forex apa, kita tuh nggak ada yang 100% tepat. Setiap analisa yang kita bikin atau setiap sinyal yang datang atau yang kita terima itu hanya memberikan indikasi. Makin banyak indikasi, makin kuat kecenderungannya ke situ. Tapi ya mungkin nggak bisa 100% bakal ke situ. Tapi kita cari gimana caranya indikasi itu makin lama makin kuat gitu aja. Kita cari ada indikasi nggak. Kalau cuma satu, oh mungkin nggak terlalu kuat. Ya udah tunggu dulu atau gimana gitu. Nanti keluar indikasi lain, oke indikasinya udah kuat. Gitu terus aja. Sampai nanti ada konfirmasi ya. Konfirmasi itu ibaratnya udah mungkin 90-95% pasti ke sana gitu. Kayak gitu. Jadi cari indikasi dulu gitu. Dan sabar gitu. Kadang-kadang kita ada indikasi satu atau dua, ya dua oke lah. Tapi kalau satu langsung jebret masuk gitu ya. Itu makanya mungkin masih sering ngerasa spekulasinya di situ. Gitu. Dan yang penting ya lagi-lagi money management juga gitu. Jadi mungkin kita sering kali sebenarnya analisanya udah bagus, udah tepat, tapi masuknya agak kebanyakan. Nah, udah banyak
terus ada gocek dikit aja, lossnya gede walaupun belum kena stop loss atau belum apa, tapi udah ganggu ke mental gitu. Nah itu harus dijaga juga gitu. Oke, lalu ada yang nanya kalau entry risk dan rasio sebaiknya berapa? Nah ini sebenarnya bahasan yang cukup menarik juga. Kalau saya biasanya gini, lihat dulu kira-kira dari kalian gitu udah belajar, udah trading gitu, analisa kalian itu berapa persen ampuhnya gitu. Kalau ada yang bilang 100% itu pasti bohong kalau menurut saya. Ya mungkin 90 ada tapi dewa banget atau dia juga agak-agak ada yang ditutup-tutupin. Tapi rasanya 60-50% masih jago lah itu ya. 50%, 60% itu benar. Nah, kita anggap aja biar mudah dulu 50%. Berarti dari 2 kali analisa, itu satu salah, satu benar. Nah, berarti RR, risk reward rasionya, harus lebih daripada 1,2. 1 banding 2. 1 banding 2 masih oke. Maksudnya berarti kan kalau misalkan menang dari 2 kali analisa, 1 kali menang, 1 kali kalah. Dari 1 kali menang, dia dapat 2. Dari 1 kali kalah, dia dapat 1. Hilang 1, sorry, hilang 1. Berarti dia menang 1 kan, in total. Dihitung seperti itu caranya. Jadi, oke, 1 banding 1 masih oke, masih break even gitu ya. 1 banding 1,5 gitu, 1,5 itu masih oke. Jadi intinya dikira-kira aja dari berapa persentase kalian menang, pastikan di ujungnya itu kalian profit, kayak gitu risk ratio itu. Contohnya ya mungkin kalau orang yang nggak jago-jago banget, misalkan analisanya 20% jagonya, jadi dari apa namanya dari 5 kali analisa 1 kali menang 4 kali loss. Berarti cari RR yang bisa nutup itu gitu. Contohnya itu contoh aja di apa namanya di real world-nya mungkin masih ada perlu adjustment atau sedikit manajemen dari tradingnya itu sendiri gitu. Oke, terus gimana caranya biar kembangin portofolio di kripto? Nah, ini sebenarnya menarik. Mindset yang perlu kita apa namanya? Yang perlu kita cultivate atau mindset yang perlu kita tumbuhkan adalah jangan kita berharap dengan beli kripto terus di pucuk paling atas kita langsung sell semua langsung kaya. Sebaiknya nggak kayak gitu. Jadi kalau ngembangin di kripto itu sebaiknya kayak gini aja. Intinya kalau di kripto lagi ada dip atau apa namanya, ada turun dikit, ya udah beli gitu. Nanti ada naik biasanya kan kripto kan naik ya 50% atau bahkan 100% bukan sesuatu yang aneh kan. Misalkan udah naik 100%. Berapa hari, misalkan itu 2 minggu, 3 minggu, itu cukup wajar di kripto ya. Itu kita jual aja senilai profit kita. Jadi misalkan, senilai modal kita. Jadi misalkan saya masuk 1 juta gitu, masuk ke misalkan apa, LTC lagi koreksi, masuk, bam, 2 minggu kemudian LTC naik 100%. Jadi kan tadi 1 juta saya jadi 2 juta. Ya udah jual aja senilai 1 jutanya itu tadi. Jadi modal saya udah balik kan, 1 jutanya biarin lari aja, mau naik mau turun bodo amat, udah profit dan apa namanya, dan nilai LTC saya masih bertambah kan. Nah nanti cari lagi, oh ada lagi misalkan apa, oh Ethereum nih, koreksi nih, beli lagi, lakukan yang sama gitu. Dan sesekali dari yang 1 juta tadi, ambil profit, misalkan di apa gitu, apa namanya, dibuat jajan atau dibuat beli apa gitu, dinikmatin sendiri gitu. Nah nanti, contohnya ada lagi, misalkan ada satu yang gede nih, misalkan dari Ethereum, profitnya 200%, ya udah yang 100 tadi diambil, yang senilai modal kita. Berarti kan masih ada lagi yang senilai modal kita juga 2 kali modal kita di Ethereum-nya kan lagi running kan, diambil lagi. Nah, si yang ini yang jadi 100 kan, jadi tadi 1 juta cuan 200%, jadi cuannya 2 juta, total 3 juta. 1 juta masih tetap running, 1 juta kita nikmatin, asalnya 1 juta tunggu lagi, misalkan tunggu Ethereum turun lagi. Kan turun, kita nanti beli lagi. Jadi Ethereum kita nambah. Gitu aja terus. Intinya sih jangan jual semua. Dan kalau lagi koreksi atau lagi bear market atau lagi konsolidasi, beli aja. Kalau kripto kecenderungannya kayak gitu. Ya dengan catatan juga fundamental analysis atau teknikalnya juga dibaca juga ya, diperhatikan juga gitu. Kayak gitu. Oke. Apalagi? Kapan sebaiknya nggak usah entry bang? Nggak usah entry. Gini, kalau kalian nggak nyaman sama setupnya, nggak usah entry. Jadi cuma kelihatan, oh lagi di support nih. Tapi walaupun itu disupport, yang kalian yakin itu bakal mantul, tapi kok kayaknya ada sesuatu yang bikin ini kayaknya bakal jebol deh, itu lebih baik nggak dulu gitu. Atau mungkin di masuk kecil dulu kayak gitu. Intinya kalau nggak ada apa ya, nggak ada setup yang bagus gitu. Setup yang bagus itu contohnya adalah mantul di support, mantul di resisten gitu. Atau misalkan fix tembus support lalu sudah retestnya oke,
itu bukan setup yang bagus, mending nggak usah masuk dulu gitu. Oke, berikutnya mending trade di satu atau dua koin tapi dalam jumlah yang cukup, atau kecil-kecil di jaring berapa koin gitu. Sebaiknya trade yang benar dan aman itu berapa persen dari modal kita. Oke. Ini juga agak kompleks juga sebenarnya. Jawabannya nggak bisa pendek ya kalau mau lengkap ya. Tapi kalau saya, kalau kripto sendiri itu ada beberapa subkategori ya. Bitcoin udah satu, the OG yang paling original. Lalu sisanya big lainnya, Ethereum, XRP, LTC. Big and old ya itu ya. Mungkin sekarang XRP kalah sama Polkadot, tapi Ethereum, XRP sama LTC ini mereka koin-koin tua, koin lama. Jadi udah biasanya pergerakannya cukup sama juga, walaupun ukurannya atau skalanya berbeda, tapi pergerakannya cukup mirip-mirip juga. Nah itu, jadi kan ada dua tuh, the original Bitcoin, terus ada Big Three atau altcoin, lalu ada koin DeFi. Contohnya kayak gitu kan. Lalu ada koin yang lain-lain lagi, apalagi kategori apa, misalkan XRP sama XLM suka bareng-bareng nih gitu, atau Neo kan kadang-kadang mirip-mirip Ethereum. Intinya dari beberapa kategori tadi, kalau saya biasanya coba satu-satu aja. Bitcoin kan the original satu, terus yang the big-nya itu big altcoin, Ethereum, LTC, XRP saya masuk satu, di ETH misalkan gitu. Lalu di DeFi, Decentralized Finance misalkan saya masuk satu gitu. Gitu aja. Jadi nggak usah banyak-banyak amat, tapi kalian juga tahu pertimbangannya apa. Kalau satu atau dua ya oke nggak apa-apa, Bitcoin full semua nggak apa-apa, tapi ada pertimbangannya gitu. Kalau saya ya lebih pada sedikit diversifikasi dan ya karena saya tahu DeFi ini biasanya naiknya nggak masuk akal gitu. Terus kalau Bitcoin ya cenderung relatif lebih stabil gitu aja. Kalau saya sih mikirnya kayak gitu. Lalu yang Ethereum itu lebih kayak mudah ditebak pergerakannya, lebih ya itu ada alasannya lah kayak gitulah. Gitu. Lalu tadi apalagi trade yang benar dan aman itu berapa persen dari modal kita? Kita konteksnya di trading yang intraday dan atau swing trading ya. Kalau saya bebas mau berapa aja, tapi kalau hilang itu jangan lebih dari 5%. Ada orang yang bilang 1 sampai 3, ada yang bilang 1%. Kalau saya 5% masih agak-agak oke lah, tapi yang penting psikologinya harus dijaga gitu. Maksudnya gimana? Nah, mungkin kita samakan dulu istilahnya ya. Modal itu kan duit kita gitu. Nanti misalkan kita deposit gitu ya ke brokernya gitu. Deposit, saya misalkan deposit $1.000 gitu, plan. Nah itu saya kasih nama capital atau modal ya, modal saya $1.000 gitu. Sekali trading berapa persen dari modal kita? Ya boleh aja saya masuk langsung 1.000-1.000-nya, tapi kalau saya lossnya cuma 5% maksimal, $50. Kayak gitu, kalau saya biasanya sistemnya kayak gitu. Atau saya mau masuk $100 aja gitu. Ya nggak apa-apa, berarti stop lossnya 50% dari $100-nya tadi gitu. 50 maksimal, atau mau 30 ya oke lah gitu. Lebih kepada ke situ sih fokusnya. Jadi bukan dari berapa persennya, tapi berapa persennya yang bisa hilang kalau misalkan kalian trading, kayak gitu. Oke, terus ada lagi gimana caranya membangun semangat kembali setelah loss beberapa kali dalam trading. Ya ini mungkin sedikit lebih kepada individual, mungkin beda-beda ya. Kalau saya lebih pada ya udah, saya juga pernah ngerasain loss, saya juga pernah ngerasain loss kecil, saya pernah ngerasain loss besar, likuidasi segala macam juga pernah. Loss profit yang gede banget juga pernah juga. Lebih kepada ya ini adalah sesuatu yang karena memang kebetulan gini ya, kalau di kripto itu sesuatu yang passionate buat saya. Jadi emang ada passionate-nya dulu gitu. Ya saya suka komunitasnya kripto, saya suka di Twitter ada meme-nya banyak, ada update-update-nya dan gimana orang-orang di dunia maya itu tentang kripto itu mereka jadi juga expert atau juga tahu ya, nggak expert ya, tapi juga tahu tentang eh, ekonomi, politik dan segala macam di dunia. Itu saya seneng ya gitu. Jadi lebih kepada oke, mungkin uang nomor satunya saya masuk ke trading kripto ini, tapi nomor duanya passion dan pengetahuan yang bisa saya dapatkan gitu loh. Lebih pada ke situ. Jadi ya kalau loss saya nggak bisa mendapatkan uangnya, saya bisa dapat nomor dua ini. Jadi saya continue aja. Nanti lama-lama saya bisa dapat uangnya juga. Kayak gitu. Terus gimana menentukan TP yang tepat? Karena menurut saya kalau setelah kita TP tapi harga naik, rasanya analisa kurang tepat. Kalau menurut saya tepat-tepat aja. Karena kita mempunyai trading plan ya. Rencana saya adalah dari sini sampai sini. Kalau ternyata naik ya udah,
Ya paling ada sedikit anjing, ada kayak gitu doang kan. Tapi ya udahlah gitu. Ya nanti tinggal tunggu aja. Kripto masih banyak, masih ada puluhan kripto di brokernya gitu. Mungkin ratusan atau masih ada waktu berapa hari atau berapa jam sehari untuk cari setup baru lagi. Ya udah gitu aja. Gitu. So ada yang nanya, main spot aja bisa nggak naikin portofolio tanpa futures? Bisa. Tadi saya udah bilang kan, beli rendah, pas udah tinggi, take profit sebagian, biarin yang sisanya running. Intinya sih golden rules-nya, coba jangan jual semua kripto kalian gitu. Begitu naik, jual sebagian, ambil profitnya atau reinvest. Begitu turun, beli lagi, tambahin, scaling, istilahnya scaling profit aja gitu. Seperti itu. Terus, gimana caranya mengatur jam analisa untuk OP, open posisi, dan jam analisa untuk take profitnya? Ada yang bilang bahwa ada Asian session, New York session, London session, segala macam. Mungkin ada benernya juga, tapi kalau saya pribadi nggak terlalu perhatian, ya udah lihat aja harganya cocok atau enggak, masuk. Mungkin itu kalau di forex sangat ampuh, dan kalau di crypto mungkin juga ampuh, cuman saya belum terlalu ini ya, jujur saya belum terlalu mendalami ke situ gitu. Tapi untuk jam analisa ya lihat aja, misalkan lagi buka laptop atau buka HP, lihat analisa kapanpun lah sebenarnya. Tapi kalau bisa pas lagi mental atau moodnya lagi baik, fisik juga lagi baik, lagi nggak pusing kerjaan lah atau nggak habis berantem sama pacar kayak gitulah. Ya pas lagi agak baik bisa dianalisa, lebih kepada kayak gitu. Oke. Terus gimana mencari titik open posisi yang baik dan koin yang bagus buat analisa? Oke. Titik open posisi ya tentu aja di support gitu ya. Koin yang bagus buat analisa itu nanti teman-teman kalau misalkan ikut kelas, nanti akan saya ajarin gimana caranya analisa fundamental. Jadi sebenarnya untuk jangka menengah agak panjang, let's say 1 tahun plus gitu, itu analisa fundamental bagus. Tapi kalau enggak ya analisa teknikalnya aja gitu. Nah, dan kripto ini, enaknya kripto adalah ngekor semua gitu. Bitcoin bullish, yang lain juga bullish gitu. Bitcoin bearish, yang lain juga bearish. Jadi ya udah analisa, jadi bisa dibilang Bitcoin ini kayak setengah fundamentalnya kripto gitu. Bitcoin lagi bullish, ya udah kita cari koin lain gitu aja. Seperti itu. Aplikasi transaksi jual beli kripto yang recommended beserta pro and cons-nya. Apa aja? Ya banyak sih. Untuk sekarang yang udah banyak di Indonesia itu sebenarnya let's say oke-oke semua. Yang asli Indonesia, yang pertama kali terdaftar di Bapepti ada toko kripto. Yang paling besar ada Indodax. Lain-lainnya ada Pintu, Rekeningku, Luno, dan segala macam. Yang saya pakai itu toko kripto dan Indodax. Indodax itu di Indonesia paling lengkap dan paling besar. Toko kripto, ini apa namanya, biaya withdrawnya murah, kayak gitu. Yang dari luar itu ada Binance, ada OKX, itu yang market yang agak holistik ya, yang ada pasar spotnya, ada pasar futures dan lain-lainnya gitu. Pro and cons-nya gini, kalau OKX lebih apa namanya? Sebenarnya kalau saya pikir lebih sistematis daripada Binance ya, cuman lebih rumit gitu. Kalau Binance juga ya overall udah hampir ada semua gitu. Gitu. Terus yang lainnya ada broker-broker futures doang, ada juga kayak Bybit, SnapX, Bityard, LMT dan segala macam. Itu broker-broker yang biasanya pakai apa namanya? Futures aja. Gitu. Cara menentukan titik krusial, minor dan major super resisten dan segala macamnya. Oke. Ya sebenarnya titik krusial, minor dan support itu nanti saya ajarin di kelas. Makanya kalau misalkan teman-teman mau silahkan join kelas saya. Caranya gimana ada di bawah di deskripsi ya. Nah, intinya support dan resisten itu nanti ada caranya. Terus kita lihat price action atau gimana harga itu bereaksi terhadap level support atau resisten tersebut. Simple aja kayak gitu. Gitu. Lalu yang berikutnya, Bang, cara filter buat trade short term dan long term. Kalau filter koin buat short term dan long term. Kalau buat koinnya aja, sebenarnya kalau menurut saya asalkan fundamentalnya solid, bagus, bisa buat long term gitu. Kalau short term, misalkan ya cuman mau day trading, mau scalping, semuanya bisa, tinggal lihat aja candlestick-nya, gitu aja. Mau filternya kayak gimana ya nggak perlu difilter-filter kalau yang mau short term ya. Kalau mau yang long term ya udah cari bener-bener projectnya, difokuskan projectnya. Tapi kalau misalkan yang short term tadi tinggal lihat aja harganya bagus apa enggak gitu aja. Gitu.
Terus apa lagi? Nah, modal segimana atau berapa persen sebaiknya untuk trading terhadap gaji bulanan. Nah, ini teman-teman yang kerja sebenarnya gini, bukan lebih kepada persennya berapa ya, tapi lebih kepada pastikan kebutuhan di bulan itu sudah ke cover semua. Ini contoh aja, misalkan kalau di Jakarta berapa sih gaji di Jakarta? 10 juta misalkan 10 juta gitu ya. Yang masih belum berkeluarga misalkan 10 juta. Bayar kos, makan, transportasi, segala macam bla 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 misalkan ceritanya 5 juta. Oke, berarti masih ada sisa 5 juta lagi. Nabung dulu misalkan, nabung dulu 3 juta. Sisa masih ada 2 juta. Misalkan buat senang-senang main-main 1 juta. Oke, sisa 1 juta. Ya udah itu aja yang tradingin gitu. Intinya semua kebutuhan harus dipenuhi dulu gitu. Oke, terus gimana cara yang benar dalam menentukan cross atau isolated margin? Menentukan jumlah leverage serta menentukan jumlah open posisi. Mirip kayak pertanyaan yang tadi yang saya bilang bahwa intinya kalau loss jangan lebih dari 5%. Ya bisa aja misalkan uangnya 1.000 gitu ya. Saya bisa buka 10 posisi masing-masing 10 dolar, 10 dolar, 10 dolar. Kalau loss stop lossnya di 5 kan. 5 kali 10 bisa kan? Atau satu posisi jebret 1.000 dolar, stop loss tetap di 5%-nya. Kayak gitu. Oke? Sambil ngopi ya. Oke. Berapa besar profit yang layak diperoleh selama sehari atau 1 minggu? Nah, per saya rekam ini kita lagi extreme bull market ya. Nggak masuk akal, naik. Itu orang bisa profit 300%, 400% dalam sehari. Tapi kalau hari-hari lainnya, sebagai angkatan 2017 atau mungkin angkatan yang lebih tua lagi, di kripto mungkin 20% udah lumayan. Kalau kita main spot ya, bukan futures ya. 20% agak lumayan, 10 lah, 10 per hari itu udah oke gitu di kripto. Kalau pakai leverage atau futures ya berarti dikali leverage-nya aja. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ya itu juga tergantung modal ya, persen-persennya ya. Misalkan modalnya capitalnya 1.000 dolar, sekali buka posisi misalkan 500 dolar gitu ya. Ya profit 10% dari itu gitu dalam sehari. Itu masih masuk akal. Terus juga kalau pasarnya bear market atau sideways ya akan lebih rendah dari itu kalau yang spot ya. Kalau sideways juga kecil, bear market mungkin lebih kepada kita pelan-pelan mengumpulkan aja, akumulasi aja. Seperti itu. Oke. Kalau buat pemula, apa yang harus dipelajari dulu untuk bisa dan butuh waktu berapa lama? Tiap orang mungkin jalannya beda-beda. Kalau saya dulu modal dari Twitter aja. Banyaknya modal dari Twitter. Memang saya ikut juga beberapa course dari luar negeri yang saya bayar, tapi itu setelah saya benar-benar mempelajari dari Twitter, lalu beberapa buku-buku yang kayak technical analysis yang segala macam gitu, itu saya pelajari juga. Dan berapa lama? Ya anggap aja berarti dari tahun 2018 awal saya. 3 tahun. Setahun pertama nggak jelas banget, karena lagi bear market juga. Lalu setahun kedua profit, rek besar, profit, loss besar, profit, loss besar. Lalu tahun ketiga, berarti kan dari 2018 ke 2019 tahun pertama ya. 2019 ke 2020 tahun kedua, 2020 ke 2021 sekarang tahun ketiga, mulai sering profit, loss kecil, profit besar, loss kecil kayak gitu. Itu saya dengan belajarnya tiap malam habis pulang kerja, terus ya gitu deh. Dan diaplikasiin, coba-coba itu 3 tahun. Mungkin orang lain yang lebih cepat belajarnya bisa lebih cepat, atau mungkin punya mentor yang bagus gitu. Atau ada juga bisa juga lebih lama. Yang penting tetap enjoy, jangan menyerah dulu. Gitu aja. Oke, gimana caranya supaya nggak terpengaruh analisis orang lain? Jadikan second opinion aja, kalau menurut saya. Saya biasanya kalau misalkan ada channel-channel lain yang ngasih analisis, saya lihat, oh ya ini masuk akal. Mana samanya sama kita, mana bedanya sama kita. Kalau misalkan beda, ya udah biarin aja. Kalau sama ya udah berarti lebih pada menguatkan analisis kita. Kalau misalkan beda, pasti kan ada kemungkinan ya cuman kita yang salah atau mereka yang salah. Ya sebenarnya kalau misalkan ternyata analisisnya beda, kita ambil potensi terburuknya aja. Terburuknya adalah analisis saya salah. Saya tinggal cari di mana stop loss saya. Misalkan kalau mau open posisi kayak gitu. Simpelnya sih kayak gitu. Oke. Terus bagaimana
cara trading yang baik untuk yang kerjanya 9 ke 6 yang kadang nggak bisa mantengin terus trading view atau binance setengah-tengah jam kerja. Ya ini kayak saya nggak bisa, saya juga kerja juga gitu, pagi sampai sore. Berarti ya emang harus cari waktu, dimanfaatin aja. Misalkan selesai kerja kan jam 6, ya pulang segala macam bla 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 jam 7 jam 8 lah, misalkan jam 8 baru bisa buka chart gitu. Sebenarnya itu pas gitu. Kalau misalkan kita ngikut dari session-session ya, New York session itu kan kalau nggak salah sekarang itu 9.30 kalau nggak salah ya. Mungkin 8.30 atau 9.30 saya lupa. Ini jam-jam segitu juga. Itu biasanya volume trading agak besar gitu. Itu lagi enak gitu. Nah itu sampai jam misalkan jam 11, jam 12 tidur, siap-siap buat kerja lagi. Segitu juga sebenarnya udah cukup gitu. Oke. Terus ini ada yang nanya banyak banget nih. Oke. Tiap orang pasti beda kemampuan dan beda juga modal, beda kesiapan. Tapi menurut Abang, agar bisa menekuni dunia trader, dari belajar sampai bisa, apa yang harus disiapkan? eh Kalau misalkan kita memang mau trading doang, itu susah kalau menurut saya. Beban emosionalnya terlalu besar. Usahakan memang punya hal lain yang dikerjakan di trading. Nah, ini mungkin nanti kita bahas di video lainnya ya. Kenapa saya dalam tanda kutip sudah bisa hidup dari trading, tapi saya nggak resign dari kerjaan saya. Intinya salah satu jawabannya adalah biar saya punya kegiatan lain di luar trading. Itu nanti ngaruh ke mana namanya, ke psikologis gitu. Berikutnya, senjata apa saja harus disiapkan? Apakah HP, laptop, tab, atau semacamnya? Kriteria budget minim berapa? Oke, budget saya cuman laptop saya yang saya beli dulu pas saya lulus kuliah, 2014. Laptop itu ya sama mouse-nya, sama kalkulator, sama buku dan kertas. Yaitu buku kertas untuk nyatet jurnal, kalkulator untuk ngitung-ngitung, laptop udah kayak gitu aja. Budget berapa ya? Sebenarnya laptop asal bisa buka browser udah cukup, sama ada internet gitu aja. Oke, start belajar apa yang harus diresapi dulu sebelum lanjut ke selanjutnya, atau boleh sebut tahapan yang harus dipahami. Tahapannya mungkin nggak berurutan, tapi intinya adalah pilar-pilar dalam trading, yaitu cara analisis. Analisis itu ada apa namanya, fundamental, ada teknikal, lalu psikologi, lalu money management, dan membuat sistem trading. Ada 4 ini yang nggak perlu berurutan yang mana duluan, yang mana mungkin lebih kepada bareng-barengin semuanya, di cultivate atau semuanya dikembangkan terus makin solid gitu. Yaitu di situ belajar ke situ aja gitu. Terus nah ini orang banyak masih kayak gini nih. Awal kita melirik dunia ini udah pasti halu karena akan kayak cepet. Gimana cara merubah mindsetnya? Apa yang harus kita lakukan agar bisa setiap ada mindset yang baru kita? Kayak cepet, miskin cepet, bener nggak? Yang trader baru yang sering rek pasti gitu. Katanya kayak cepet, tapi kok miskin cepet. Nah, sekarang kita ganti mindsetnya lebih kepada masuk kaya pelan nggak apa-apa, tapi duit nggak hilang. Lebih kepada kayak gitu aja. Dan saat kita mau merasa mulai ke take over gitu sama kehaluan kita, inget saat kalian loss misalkan ratusan dolar, ribuan dolar, itu gimana rasanya? Ingat aja ke situ aja. Ya, Aing nggak mau loss banyak, ya udah lossnya dikitin aja. Nggak apa-apa nggak profit banyak, tapi lossnya nggak banyak gitu. Oke? Terus sehatnya trader itu gimana? Dalam arti mantengin satu harga terus 24 jam, cat terus atau gimana? Justru enggak. Makanya saya agak apa namanya, agak tidak suka dengan yang suka scalpingan. Kenapa? Karena ya itu nggak sehat ngeliatin chart terus. Paling kalau saya pribadi ya, di luar ngasih konten, saya bener-bener analisa itu 1-2 jam lah sehari. Lihat, oh ini bagus, oh ya udah. Ditandain dulu, misalkan oh ada Bitcoin nih, Bitcoin, oh supportnya di sini dan kira-kira bakal ke situ. Udah nanti kita tunggu di support deh. Tandain dulu, oh ini supportnya di sini. Ya udah. Kira-kira sampainya kapan nih? Oh mungkin kira-kira sampainya besok, kira-kira aja. Kalau salah ya udah gitu. Terus dipasang limit buy misalkan gitu aja, atau kita tunggu aja dulu, lihat dulu candlenya kayak gimana. Ya itu paling sehari sejam 2 jam. Makanya saya lebih suka day trading atau swing trading. Day trading misalkan biasanya saya sebelum berangkat kerja lihat analisa dulu. Kalau ada setup yang bagus saya masuk. Nanti pas lagi istirahat kerja saya cek, atau pas pulang kerja saya cek lagi gitu. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Swing trading juga misalkan hari Senin saya buka gitu, nanti hari Jumat baru saya take profit. Kayak gitu. Jadi kalau scalping saya sebenarnya kurang setuju dengan orang yang suka scalping karena resikonya juga lebih gede juga gitu. Saya jamin orang yang scalping lebih banyak loss-nya dibanding orang yang swing trading kayak gitu. Terus
seberapa penting pengetahuan non kripto bisa berguna di kripto. Dalam artian, siapa tahu seorang sarjana punya kemungkinan belajar lebih cepat. eh Agak melebar nih ya. Ya mungkin seorang sarjana atau ya mungkin orang ada yang cepat belajar, ada yang lebih pinter, ada yang enggak gitu ya. Tapi kalau menurut saya di luar kripto ini bergunanya di luar kripto. Itu membantu kita punya kegiatan lain di luar trading. Kenapa? Karena kalau kita trading doang, ya kita nggak bagus buat psikologis kita. Jadi ya punya skill, misalkan punya skill programming ya udah programming sambil trading. Gitu di waktu senggangnya trading. Atau misalkan apa namanya? Ya punya kerjaan apa gitu sebagai desainer ya ngedesain sambil trading atau sambil jadi youtuber atau segala macam lah, macam-macam kok. Intinya skill itu secara nggak langsung berpengaruh kepada trading kita. Tapi nggak langsungnya itu bukan berarti dengan jago ini kita jadi lebih jago trading, tapi lebih kepada dengan punya skill, kita punya kegiatan lain yang menjaga psikologis kita dalam trading gitu. Oke. Terus ada yang bilang kurang makan gadang terus dan bahkan kebanyakan makan cepat saji bisa berpengaruh ke analisa, itu benar. Ini menurut saya benar. Trading itu sangat dipengaruhi oleh psikologis kita. Psikologis itu dari mana? Dari otak kita. Otak kita nggak sehat, bisa kadang-kadang jadi jelek performa kita. Jadi memang makan harus sehat, olahraga teratur, dan mood harus baik gitu. Nah disitulah kita bisa apa namanya membantu trading kita atau malah memperburuk trading kita gitu. Beritahu saya kebodohan apa aja yang pernah saya lakukan master dan gimana solusi biar nggak terulang lagi. Banyak sih. Eh, Salah satu kebodohan saya waktu itu pernah saya udah cuan banyak banget, terus hilang hampir begitu saja. Dan dia jadi rugi malah. Intinya waktu itu saya ingat banget, ada koin yang lagi naik, cukup kenceng tuh naiknya tuh. Saya udah open posisi, udah profit gede banget. Terus dengan bodohnya saya sebenarnya nggak bodoh sih, udah sesuai target price kan, udah sesuai TP kan. Saya ambil, jadi profit sama modal saya udah lumayan tuh. Nah, tapi ternyata koinnya masih naik gitu. Saya bodohnya masukin semua modal saya tambah profitnya tadi gitu. Bam, saya masuk, turun. Dan leverage-nya waktu itu digedein. Jadi sebenarnya turunnya cuma koreksi dikit, tapi udah gitu mantul gitu. Tapi pas turun itu saya keburu likuidasi. Ya itu kebodohan saya ya. Itu sebenarnya sempat beberapa kali mirip-mirip kayak gitu kejadian juga. Dan akhirnya gimana caranya nggak terulang ya, saya lebih kepada berjanji pada diri saya sendiri kalau pakai leverage itu yang kecil-kecil aja, maksimal 20 misalkan. Dan maksimal loss berapa persen dari capital gitu. Dan sering apa namanya, saya coba ngetrik otak saya gitu. Jadi begitu saya profit, langsung saya withdraw, profit, withdraw, profit, withdraw. Jadi bodo amat sama, jadi saya nggak ada gatel masukin modal tambah profit kayak gitu. Jadi ya lebih enak kan kayak gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Oh ya, gimana cara nentuin prospek koin itu bagus atau enggak untuk hold, dan cara nentuin koin itu masih under value atau sudah over value. Ini sama di fundamental analysis juga ya. Nanti ada di kelas saya. Teman-teman kalau mau ikut bisa join di link ada di deskripsi. Tapi ada beberapa aspek sebenarnya, banyak kok. Ada beberapa, nggak terlalu banyak, ternyata ada beberapa yang bisa di apa namanya dianalisa dulu gitu. Oke. Gimana caranya rata kanan semua nggak pakai helm tapi bisa profit? Maksudnya leverage-nya maksimal, nggak pakai stop loss tapi bisa profit. Gampang. Cuman ya yang kemungkinan kan dari satu trading kita cuma dua kan. Misalkan saya long, harganya cuma naik atau turun gitu kan. Ya kalau pas saya long dia naik ya saya bakal profit, ya gitu aja caranya. Cuman pas lagi loss, ya yang penting helm itu bukan berarti kita analisanya tepat terus pasti naik, tapi helm itu adalah kalau kita analisanya salah, kita nggak gede loss-nya kayak gitu. Lagi nggak ya? Nah, oke, ini mungkin pertanyaan buat orang-orang yang mau nanya tentang kelas ya. Apakah setelah ikut kelas bisa jadi expert dalam melakukan technical analysis kayak saya? Saya nggak expert amat sih. Tapi saya bisa membantu ngajarin, mentorin gimana caranya lebih kompos ya, lebih tenang dalam trading gitu. Dan juga saya juga ngebantu ngegembleng, atau ibaratnya ada beberapa hal-hal yang harus dituntun juga kan, menuntun ke teman-teman ke situ. Itu masalah jago atau enggak, mungkin dari 1 sampai 10 mungkin nilai saya 7 lah, mungkin 7, 6,5 gitu. Mungkin kayak gitu. Terus apa lagi ya?
Ya, udah kok. Berarti sip. Jadi itu tadi frequently asked question dari teman-teman yang ada di grup kelas. Yang sudah masuk, kelasnya masih mulainya masih lama, masih tanggal 1 Maret, tapi orang-orang udah ada yang masuk dan udah pada mulai curi start. Apa aja kelebihan dari kelas atau apa aja benefitnya, ya materi-materi mungkin teman-teman ya dari sebelum-sebelumnya saya udah ada yang ngadain 3 kelas, dan setiap orang yang udah ikut kelas sekali, di kelas-kelas berikutnya boleh masuk lagi gratis. Jadi bisa ikut berkali-kali. Dan memang rata-rata dari nggak bisa jadi agak bisa trading, ada mulai terbiasa itu harus ikut 2 batch dulu gitu. Jadi bukan berarti saya harus teman-teman harus masuk terpisah ya. Begitu udah masuk nanti bisa masuk lagi gratis kayak gitu. Oke? Sip. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa.